Halo teman-teman, saya Evan Jaya. Kali ini saya akan meramalkan untuk orang yang bersio babi di bulan September. Selama 1 bulan ke depan, seperti apa gambaran-gambaran yang akan kamu hadapi, hoki rezeki yang akan kamu capai, dan dihampiri oleh Dewa Penolong ya. Oke teman-teman, di sini kita akan melihat untuk kamu orang sio babi, kita akan melihat gambaran ke depannya bagaimana. Bentuk rintangan, halangan, hambatan, dan tantangan sehingga kamu bisa dicapai hoki rezeki dan Dewa Penolong itu seperti apa ya. Kita akan mulai saja mengambil kartu pertama. Pertama kita akan melihat gambaran kedepannya yang akan kamu capai di bulan September. Ini ada kartu mengatakan tentang sebuah bad health dan poverty, yang mana di sini merupakan sebuah kartu yang tidak bagus sekali ya. Poverty, bad health. Ini mengenai tentang sebuah hubungan dengan kesehatan, dengan bisnis, usaha, kerjasama yang kamu geluti, yang kamu capai. Karena yang saya lihat di sini ini mengenai tentang sebuah kesehatan ya. Mungkin bisa berhubungan dengan penyakit ringan ataupun sebuah penyakit yang berat ya. Di sini kartu yang memang tidak bagus sekali, dianjurkan untuk lebih banyak pola istirahat yang cukup, pola istirahat yang cukup baik ya, cukup besar dan cukup lama gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kamu harapkan untuk saat ini menunjukkan bahwa kamu harus saatnya untuk lebih banyak beristirahat dan memulihkan diri kamu dari sekarang ya. Jadi kamu jangan terlalu banyak melakukan sebuah banyak pengorbanan, tetapi istirahat yang total kamu kurang gitu ya. Nah, apalagi di sini ini berhubungan dengan poverty, mau berhubungan dengan namanya kartu yang cukup menantang, kartu yang menggiling sebuah keadaan moneter, kemiskinan, sebuah kerugian moneter yang cukup besar ya. Karena di sini mengenai tentang sebuah bentuk pengontrolan diri, baik dari segi emosional, keberuntungan kamu ya, baik dari segi finansial kamu ya. Karena yang saya di sini banyak mendapatkan sebuah bahayanya ataupun sebuah kerugian ya. Jadi seperti ini, kalau yang saya lihat adalah lingkungan kamu di sini banyak yang tidak peduli ataupun sebagai lingkungan predator ya. Di sini banyak menjanjikan sebuah prediksi kekurangan dalam hal materi dan sebuah emosional. Hal kemitraan di sini kalau yang saya lihat di sini adalah kurang tak berdaya, nanti kurang dihargai ya. Di sini yang saya harapkan di sini adalah kamu kurang banyak belajar dari sebuah bentuk pengalaman, belajar dari sebuah bentuk lingkungan sekitar kamu seperti apa. Karena di sini ini lebih banyak menggambarkan sebuah frustasi, stres, akhirnya jatuh sakit, dan kemiskinan finansial dalam segi emosional yang kamu harapkan, yang kamu jalankan. Sehingga apa yang kamu sikapi tidak menggambarkan sebuah energi yang positif. Sehingga di sini banyak tidak dihargai dan tidak didukung, sehingga apa yang dilakukan tidak memberikan sebuah energi yang cukup bijaksana ya. Sehingga apa yang kamu sikapi akhirnya kamu terjatuh dalam kesakitan, jatuh miskin, ataupun tidak dihargai sama sekali, sehingga kurang bisa berjalannya dalam sebuah mitra bisnis dengan usaha yang digeluti ya. Coba kita akan melihat ya beberapa bentuk dari segi rintangan, halangan, dan hambatan, apalagi tantangan. Pertama, kita akan melihat sisi dari segi bentuk rintangan ya yang kamu hadapi. Nah, bentuk rintangan untuk kamu orang sio babi dipengaruhi oleh batu peridot, mengenai tentang sebuah bentuk pembelajaran ya, pengajaran hidup kamu seperti apa. Punya welas asih, bentuk perhatian yang cukup besar, cinta kasih, dan membantu, memelihara, dan mengajar kepada orang lain ya. Nah, jadi kata-kata kamu memang sambutannya sangat kuat ya. Kamu memiliki sebuah kemampuan untuk bisa lebih banyak terhubung dengan orang-orang di sekitar lapisan masyarakat kamu. Kamu bisa memberikan sebuah bentuk kabar, kamu bisa memberikan segala sesuatu untuk yang dibutuhkan oleh mereka ya. Kamu dengan melalui energi yang positif dalam diri kamu sendiri, di sini yang saya lihat adalah tujuan hidup kamu itu adalah menyembuhkan, mengajar orang lain, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan dimanapun kamu berada. Ibarat begini adalah sudah saatnya kamu di sini di bulan September ini kamu lebih banyak mengembangkan sebuah kebaikan dengan orang banyak ya. Di bulan September ini kamu harus lebih banyak memupuk sebuah welas asih, perhatian, dan cukup besar dalam apa yang kamu sikapi. Yang saya lihat di sini, hidup kamu di sini tidak terlepas dari yang namanya kebajikan, perbuatan baik, kasih sayang, dan perhatian dengan orang yang miskin, orang yang kesusahan ya. Jadi
gambaran kehidupan kamu, rintangan yang harus kamu capai adalah memelihara, mengajar dengan kemampuan kamu menciptakan sebuah energi yang positif ya. Nah, lalu di sini dengan kartu kamu ya, untuk mencapai segala bentuk hal yang baik, di sini juga ada sebuah bentuk kartu halangan. Halangan dipengaruhi oleh batu fluorite ya. Nah, sebagai bentuk adalah kamu harus bisa meningkatkan sebuah intuisi kata hati batin kamu. Sudah waktunya kamu harus bisa lebih banyak mempercayai, mendengarkan intuisi kata hati batin kamu. Jiwa kamu mengatakan positif, maka kamu harus bisa mendengarkan. Jika jiwamu mengatakan sesuatu hal yang negatif, tidak boleh dilakukan, maka kamu juga harus dilakukan. Ya, karena segala bentuk halangan, itulah yang mendasari bahwa kamu itu susah untuk mendapatkan sebuah energi yang positif. Karena apa yang kamu lakukan, kamu berdasarkan pemikiran kamu, bukan berdasarkan intuisi kata hati kamu. Jadi apa yang kamu jalankan di sini, kamu tidak terpancarkan dalam sebuah energi yang cukup baik. Kamu juga kurang berpikir positif, kurang berpikir bijaksana, sehingga apa yang kamu capai kurang maksimal. Dan apalagi di sini ada satu kartu lagi, ini mengatakan bahwa ada satu kartu dipengaruhi oleh batu ametis ya. Ini adalah bentuk juga hampir sama dengan kartu fluorite ya. Mendengarkan intuisi kata hati batin kamu. Terus yang kedua adalah ametis. Ini juga mengenai tentang sebuah intuisi kata hati kamu. Ini juga mengenai tentang sebuah hambatan kamu di bulan September ya. Intuisi kamu sebenarnya sangat kuat ya. Kamu bisa lebih banyak fokus pada jalan resolusi kedamaian, jalan ketenangan dan aman ya. Jadi di sini menggambarkan bahwa kamu harus bisa lebih banyak membentuk cakra jiwa kamu lebih kuat dengan intuisi kata hati batin kamu. Karena kenapa? Sangat berguna untuk bisa membantu kamu dalam penyembuhan luka di masa lalu. Nah, jadi di sini kartu ametis, apalagi tergantung bahwa kartu ini juga dipengaruhi oleh bulan lahir, orang yang lahir di bulan Februari. Jika kamu mendengarkan untuk orang Shobabi, kamu lahir di bulan Februari, maka ini sangat bagus sekali untuk kamu tunjukkan intuisi ataupun cakra jiwa kamu lebih bagus ke depannya, biar lebih kuat dan lebih tegas. Karena apa yang harus kamu lakukan di sini, kamu bisa mengobati dan menyembuhkan luka-luka kamu di masa lalu, apalagi kamu bisa menyelesaikan dengan lebih spesifik ataupun lebih natural, ya. Nah, itu juga di sini ada satu kartu lagi mengenai sebuah bentuk tantangan, ya, dipengaruhi oleh batu malachite, ya. Nah, di sini ini ada sebuah, tadi kan udah kasih tahu rintangan, halangan, hambatan. Tapi yang terakhir adalah mengenai sebuah bentuk tantangan. Bentuk tantangan di sini, ini mengenai tentang sebuah nature. Ya, nature rencanakanlah segala bentuk jadwal, rencana perjalanan kamu, rencana untuk merencanakan sesuatu, ya, jauh-jauh hari, ya, dan kamu harus bisa memperhatikan, ya, perasaan kamu seperti apa dan apa yang harus kamu capai ketika kamu bisa pergi dan kamu bisa pulang, ibaratnya gitu ya. Jadi kamu harus bisa merasakan lebih peka di bulan September ini. Perasaan kamu harus bisa lebih kuat, lebih sensitif dan lebih peka dari biasanya. Nah, jadi di sini untuk kamu, tantangan kamu di sini adalah mengenai hidup kamu. Di sini kamu harus kuat dari biasanya. Kamu harus bisa lebih banyak belajar bersabar, mendewasakan diri dalam situasi kondisi yang kamu hadapi. Kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang positif dan capailah sesuatu dengan lebih maksimal dari biasanya. Nah, itulah bentuk gambaran ya, rintangan, halangan, hambatan dan tantangan yang harus kamu capai dan harus kamu perbaiki ya. Kamu lebih banyak introspeksi diri. Yang saya lihat di sini adalah hal utamanya ini mengenai tentang namanya kepekaan. Perasaan, kata intuisi hati kamu, kebatinan jiwa kamu. Di sini di bulan September kamu harus lebih banyak memainkan sebuah kata perasaan, lebih peka ya jiwa kamu, apalagi pendekatan diri kamu tentang kebajikan, kebaikan, balas asih, perhatian dan sifat religius kamu. Di bulan September ini untuk kamu orang Shobabi, kamu lebih banyak mengutamakan sebuah kedekatan religius Tuhan kamu, jiwa kamu dan kepekaan ya daripada cara berpikir kamu ya. Nah, coba di sini kita akan melihat gambaran hoki rezeki dan dihampiri oleh dewa penolong. Ini ada kartu air, kartu earth ya. Yang mana di sini ini mengenai tentang air ya, mengenai tentang udara ya. Nah, jadi motion sebuah gerakan. Kamu harus bisa lebih fleksibel ya.
Tapi kamu harus bisa lebih membumi, punya lingkungan sekitar kamu bisa lebih dekat, ya. Maksudnya di sini adalah kamu harus bisa membiarkan diri kamu bisa lebih banyak berpikir lebih bebas, ya. Berpindah tempat dan bebas memilih apa yang menjadi kehendak kamu, apa yang menjadi keinginan kamu. Kamu harus bisa lebih banyak menemukan sebuah kebebasan kamu. Kamu menggunakan suara hati batin kamu dengan bentuk akal pikiran kamu yang sehat. Bisa berdiri untuk apa yang kamu yakini, dan kamu harus bisa memperhatikan dari cara kamu berkomunikasi dengan diri kamu, jiwa kamu, dan dengan lingkungan sekitar kamu, dengan keluarga, teman-teman, mitra bisnis, ataupun kolega. Ya, di sini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak melakukan sebuah bentuk kata pembersihan untuk bisa lebih banyak terbang bebas, pikiran kita untuk lebih banyak berpergian bebas, ya. Elemen untuk bisa lebih banyak berkomunikasi, bertutur kata secara terbuka, ya. Dan inilah, kalau bisa, disiplinkanlah diri kamu dan tidak terikat. Kata orang bebal biasanya mengacu pada seseorang yang tidak terlalu mempertimbangkan banyak hal dan hanya berpindah-pindah dari satu hal ke hal lain tanpa sengaja. Jadi kamu harus bisa menemukan sebuah ruang kamu sendiri dan sebuah pergerakan yang sehat. Penting untuk kamu bisa menghembuskan, menarik sebuah pernafasan, mencapai sebuah udara segar, dan melihat segala sesuatunya dengan hal yang cukup berbeda. Mulailah dengan hidup awal kamu yang baru, ya. Nah, jadi itulah yang harus disampaikan kepada kamu dengan segala bentuk pemikiran apa yang harus kamu capai supaya kamu bisa mencapai sebuah hoki rezeki. Terus yang kedua, ini mengenai tentang Earth. Gambaran hoki rezeki dan dihampiri Dewa Penolong ini mengenai tentang sebuah bumi, sebuah bentuk rumah, lingkungan sekitar kamu, ya. Ini kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu kamu untuk lebih banyak membumikan dirimu sendiri. Maksudnya kamu harus bisa lebih mensejahterakan, mendekatkan, lebih akrab dengan jiwa kamu, ya. Lakukan segala sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan mengambil sebuah pemikiran yang positif, ya. Jadi di lingkungan sekitar kamu itu, kamu harus bisa lebih banyak menghindari kata pemutusan untuk merancang dan menyibukkan diri kamu secara lebih ekstrim, ya. Karena kenapa di sini yang salah adalah kamu harus bisa lebih banyak menstabilkan, mendorong sebuah pertumbuhan, kemurahan hati kamu, siklus kehidupan kamu, dan punya rasa timbal balik pengaruh yang cukup besar dan cukup kuat. Ya, jadi hidup kamu di sini yang harus kamu capai, kamu harus bisa menyikapi dengan keterbukaan, menyikapi dengan sisi positif baiknya, supaya kamu benar-benar bisa menggapai apa yang bisa menjadi sebuah keinginan kamu dan kehendak kamu, ya, sesuai dengan ekspektasi kamu di bulan September. Nah, itulah teman-teman untuk kamu orang yang berusia babi. Jadi kamu lakukan yang terbaik, karena menurut saya di bulan September tidak ada sesuatu yang sulit untuk kamu jalankan, semua tergantung dari hati naluri kamu, ya. Lebih peka di bulan September daripada kamu banyak berpikir sesuatu hal yang banyak menghabiskan waktu, apalagi membuat kamu tuh jatuh bangun, ya. Apalagi jatuh sakit, dan kamu harus bisa lebih banyak memulihkan kesehatan kamu, cara berpikir kamu dari sebelumnya, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk kamu orang show babi. Nanti besok udah tanggal 1 September, jadi nantikan harga paket promo di bulan September selama 1 bulan ke depan. Paket-paket yang harga yang lebih murah dan hanya untuk Anda yang pecinta dan penggemar Evan Jaya, ya. Nah, oke teman-teman, bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya di 0819 1963 5839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.